Halo teman-teman, jadi bottom analysis itu atau bottom up analysis ini kebalikan dari top bottom dalam analisa fundamental. Itu merupakan suatu strategi yang bisa kita gunakan untuk mencari saham yang bisa dibilang anti badai ketika ekonomi sedang tidak menentu seperti sekarang. Nah, kira-kira gimana nih cara kita melakukan analisisnya? Nah, jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang strategi bottom up, itu bisa menjadi jurus yang bisa dikatakan jitu dalam menghadapi atau mencari saham yang bisa dibilang anti badai di tengah-tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian atau volatile gitu ya. Kira-kira analisisnya teman-teman sederhana nggak sih atau seperti apa? Nah, jadi kita tahu ekonomi sekarang bisa dibilang pada saat ekonomi sedang krisis, volatilitas di pasar itu cenderung tinggi dan sulit untuk kita hindari. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat banyak saham yang cenderung mengalami harga yang turun signifikan, bahkan bagi yang memiliki fundamental yang kuat sekalipun itu nggak lepas dari penurunan harga. Nah, hasilnya banyak saham yang jatuh dan kemudian dihargai tidak sesuai dengan fundamentalnya. Nah, jadi bisa dibilang ini harganya murah. Namun, teman-teman, kalau kita cermati, kita harus mencermati lagi nih, bagaimana kondisi fundamental perusahaan ini sebenarnya. Apakah mereka ini atau saham-saham ini dihargai murah dan memang faktor harga saham saja yang sedang turun, atau malah ini terjadi penyusutan profitabilitas, atau karena ada dampak lain. Nah, meskipun demikian, satu hal yang kita perlu yakini adalah perusahaan ini memiliki fundamental yang kuat, akan lebih tahan terhadap badai atau goncangan krisis ekonomi. Nah, jadi ketika ekonomi mulai bangkit, nah perusahaan-perusahaan ini yang duluan pulih. Nah, jadi seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Charlie Munger, kalau perusahaan yang bisnis atau bisnis yang bagus itu tidak terhindar dari goncangan. Jadi, tetapi mereka akan memperoleh atau bertahan dalam ketidakpastian tadi, dan mereka yang pemulihannya lebih cepat. Nah, dari strategi ini kita bisa mencari saham-saham yang fundamentalnya kuat, yang kita incar teman-teman. Kemudian kita lakukan analisis dengan metode bottom up. Nah, jadi gitu. Nah, sebenarnya apa sih analisis bottom up itu? Nah, jadi bottom up itu sebenarnya penilaian kinerja suatu perusahaan yang tanpa kita mempertimbangkan faktor ekonomi makro secara langsung. Jadi strategi ini bisa dibilang berlawanan atau kebalikan dari top down analisis, di mana kita melihat big picture terlebih dahulu baru ke analisis saham yang lebih spesifik. Nah, bottom up ini kebalikannya. Sementara kalau di bottom up ini kita cermati dulu saham ini lebih spesifik, mulai dari kekuatannya, kemudian posisi keuangannya, di neracanya, kemudian profitabilitas, sampai ke daya saing terhadap kompetitor. Nah, untuk cara analisisnya sebenarnya tidak terlalu susah teman-teman ya. Jadi supaya lebih mudah, kita bisa mengklasifikasikan beberapa faktor yang bisa kita gunakan atau metrik yang bisa kita gunakan untuk bottom up. Nah, yang pertama kita cek arus kas perusahaan. Nah, jadi saya mencoba untuk Stockbit ini teman-teman. Jadi kita cek arus kas perusahaan. Nah, jadi arus kas operasi terutama ya teman-teman ya. Nah, dari arus kas perusahaan ini kita lihat beberapa cara ini bisa kita lakukan. Misalnya pertumbuhan kas. Nah, pertumbuhan kas ini free cash flow dan juga arus kas operasi. Nah, contoh pakai data salah satu saham ini teman-teman ya. Ini dari neraca kita bisa lihat pertumbuhan arus kasnya. Nah, ini kasnya. Nah, jadi kasnya itu terus tumbuh. Kemudian free cash flow-nya atau kas bebasnya teman-teman. Kas bebas kita bisa lihat dari arus kas bebas dari laporan free cash flow-nya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, kalau arus kas bebasnya ini terus-menerus tumbuh, maka itu ada peluang. Nah, tapi kalau kayak gini, nah ini kan kalau bisa kita bilang tidak terlalu stabil gitu ya. Nah, jadi tidak terlalu stabil ini. Nah, oleh karena itu teman-teman tapi dia posisi kasnya positif. Sebenarnya ini memberi sinyal bahwa perusahaan ini memiliki kemampuan optimal untuk membayar kewajiban dan tetap bisa ekspansi. Nah, kalau kita bisa lihat dari ini biasanya dua jenis arus kas. Jadi dua arus kas ini adalah arus kas positif dan yang lebih penting ini selalu tumbuh gitu ya. Nah, artinya laba perusahaan ini berkontribusi terhadap aset optimal atau kontribusi terhadap kepemilikan atau aset dari perusahaan. Kemudian yang kedua, cek tingkat utang. Nah, tingkat utang tentu saja yang kedua kita bisa lihat. Jadi kita bisa pakai beberapa rasio teman-teman ya. Nah, untuk rasionya kalau menurut saya ini kalau kita cek di Stockbit ini cukup lengkap ya teman-teman ya. Nah, kita cek financial health-nya ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk financial check-nya ini net debt per equity misalnya kan, atau dan gearing ratio, debt to equity ratio dan gearing ratio. Nah, untuk
debt yang kita pakai di sini tentu saja utang perusahaan yang berbunga. Jadi karena utang yang berbunga ini sangat sensitif terhadap suku bunga. Nah, suku bunga yang tinggi biasanya perusahaan akan memiliki utang yang banyak, akan mengalami lonjakan beban dan biaya dari pinjamannya. Nah, lebih baik kita mencari perusahaan yang memang utang bunganya minim ya, syukur-syukur nggak punya hutang gitu ya. Dan balik lagi ke itu tadi, ke net DER-nya ini. Jadi rumusnya ini sebenarnya hutang berbunga kurangi kas dan setara kas, kemudian kita bagi dengan ekuitas. Nah, jadi untuk yang keduanya ini ada gearing ratio. Nah, jadi hutang berbunga dibagi dengan total aset. Nah, jadi prinsip dari dua rasio ini sebenarnya sama aja untuk mengukur tingkat utang, dan idealnya net debt dan gearing ratio ini tidak boleh lebih dari 1 kali. Nah, jadi adapun perbedaan keduanya, kalau kita lihat gearing ratio ini sifatnya lebih luas karena membandingkan utang berbunga dengan ekuitas atau total asetnya tanpa mempertimbangkan kas perusahaan ya, atau setara kasnya. Sementara untuk DER-nya ini lebih spesifik karena memberikan gambaran yang realistis tentang beban utang bersih. Nah, jadi gitu. Kemudian yang berikutnya kita cek profitabilitas. Nah, profitabilitas ini kalau kita perhatikan ya dari laporan laba rugi gitu ya teman-teman, income statement-nya. Nah, income statement-nya kita cek. Nah, lihat pendapatannya mengalami peningkatan. Nah, dari profitabilitas sebenarnya kita lihat membacanya itu ya dari laba bersihnya. Nah, laba bersih ini bisa jadi yang kita lihat gross profit margin dan juga net profit margin. Jadi kedua rasio ini sebenarnya sangat simpel teman-teman. Di Stockbit teman-teman bisa memperoleh itu dengan mudah gitu ya. Nah, yang pertama kita tentang gross profit margin ini sebenarnya menilai laba kotor. Maka rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengendalikan produksinya. Nah, biasanya di laporan keuangan yang ditulis itu HPP atau COGS. Sementara untuk net profit margin ini lebih memperhitungkan laba bersih terhadap pendapatan. Nah, jadi ya jelas rumusnya itu ya, laba bersih dibagi dengan pendapatan. Nah, NPM ini dia pakai laba bersih. Jadi hasil dari ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengendalikan seluruh biaya yang dikeluarkan dan biaya produksi termasuk operasional dan pajak. Jadi penggunaan kedua rasio ini sebenarnya bersifat komplementer atau saling melengkapi gitu ya keduanya. Nah, idealnya teman-teman rasio margin ini yang baik itu adalah semakin bertumbuh dan positif dari periode ke periodenya. Namun harus kita cermati bahwa semakin besar gap antara NPM dan GPM ini, nah biasanya GPM itu lebih tinggi dari NPM. Tetapi bisa saja juga sebaliknya. Dan idealnya sebenarnya GPM ini mesti di atas NPM. Tetapi kalau gapnya terlalu jauh, kali ini bisa jadi perusahaan mengeluarkan biaya tetap yang biaya tetap itu efisien, dan pendapatan yang dihasilkan ini sebenarnya kontribusinya terhadap bottom line-nya gitu ya, lebih optimal. Dan terakhir kita lihat sisi profitabilitas. Nah, jadi kita bisa cek tiap segmen perusahaan berdasarkan kontribusi pada pendapatan. Jadi kita klasifikasikan gitu ya, yang mana kontribusi paling besar. Nah, jadi sebenarnya hal ini cukup penting untuk kita perhatikan karena memang bisa kita hubungkan dengan kondisi perekonomian terkini gitu ya teman-teman ya. Nah, jika segmen bisnis menjadi kontributor utama ini mengalami perlambatan di sektor tertentu misalnya, atau sektor sedang terpukul, maka laba perusahaan akan ikut melambat. Ingat, hal ini juga akan menghambat perusahaan untuk bangkit lebih cepat. Nah, dari situ sebenarnya identifikasi rasionya ini, risikonya ini akan terhadap risiko ini akan jauh lebih berat gitu ya. Nah, kemudian apabila perusahaan dari poin pertama kedua ini masih cukup baik, ya risikonya tersebut bisa hadapi gitu ya. Tetapi sebaliknya ya kita pembalikan arah, cari saham lain kalau terjadi sebaliknya gitu ya. Jadi kita nggak perlu pertahankan. Ya kalau perlu ya kita kurangi porsinya lah. Nah, seperti itu. Jadi mengutip kata-kata dari Howard Marks, kita juga pernah bahas bukunya Howard Marks. Jadi you can predict. Jadi you can prepare. Ya kamu tidak bisa memprediksi, tapi kamu bisa mempersiapkan diri. Nah, jadi pada dasarnya kita tidak bisa memprediksi bagaimana harga saham itu akan bergerak naik atau turun. Nah, jadi dalam kondisi pasar yang tidak menentu seperti sekarang, kita nggak bisa nebak. Nah, seperti apa bottom saham harga saham itu? Di mana bottomnya? Kita nggak bisa kontrol. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah bersiap-siap. Nah, oleh karena itu teman-teman kita mesti meminimalisir risiko. Itu. Risiko kita minimalisir untuk menghindari ketidakpastian atau pesimisme. Nah, jadi saham-saham perusahaan hebat sebenarnya mengalami penurunan selama krisis bukan berarti mereka ini buruk. Nah, sebaliknya saham-saham yang perusahaan bagus ini memberikan peluang kepada kita untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Jadi ketika ekonomi mulai bangkit, nah jadi saham-saham ini menjadi yang pertama pulih.
akan mencapai level tertinggi terbaru atau all time high-nya. Nah, jadi kunci dari investasi itu adalah strategi ini teman-teman ya, adalah kesabaran, kemudian keyakinan terhadap fundamental perusahaan, serta kemampuan untuk tetap tenang dan tidak panik di tengah gejolak pasar. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita berinvestasi ya nggak bisa panik. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah memilih perusahaan hebat dan bersiaplah untuk keuntungan yang besar dan ketika terjadi pemulihan. Jadi pada dasarnya ketika kita sudah kita tidak bisa memprediksi harga saham itu akan bergerak kemana. Dan dalam kondisi yang sangat tidak pasti, ya kita nggak bisa nebak secara akurat. Tapi kita bisa mempersiapkan diri tadi. Kita nggak bisa kontrol harga saham. Tapi mempersiapkan diri itu penting. Nah, jadi gitu teman-teman ya, di tengah pasar yang tidak pasti, jadi seorang investor yang bijak akan fokus pada dua hal sebenarnya teman-teman ya. Itu kalau menurut para pakar gitu ya, salah satunya diungkapkan oleh John Templeton. Yang pertama itu adalah meminimalisir risiko, yang kedua mencari peluang di saat ketidakpastian. Karena akan ada peluang pada saat harga saham-saham turun. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh John Templeton bahwa bull market are born or pessimism. Nah, jadi grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Artinya ketika pasar berada pada fase pesimis, nah justru pada saat itulah sebenarnya peluang terbaik muncul bagi siapa aja yang siap dalam mengambil langkah. Nah, jadi saham yang dimiliki oleh atau saham-saham perusahaan hebat ini, perusahaan-perusahaan hebat mengalami penurunan selama krisis itu, lagi-lagi saya ingin ulangi bahwa itu bukan sesuatu yang buruk. Namun sebaliknya, jadi saham ini menawarkan peluang bagi investor, peluang emas bahkan bisa dibilang, khususnya untuk investor jangka panjang. Jadi saat ekonomi bangkit atau pulih, perusahaan ini yang memiliki fundamental kuat akan yang pertama kali pulih dan Anda tahu akan mencapai level. Jadi kuncinya adalah kesabaran dan keyakinan terhadap fundamental perusahaan dan tentu saja bersikap tenang di tengah gejolak pasar. Jadi seperti itu. Jadi investor yang hebat itu sebenarnya memilih perusahaan-perusahaan yang hebat ketika berada pada situasi ekonomi yang sulit. Nah, jadi perusahaan ini biasanya tahan badai, kemudian siap bangkit dengan cepat ketika itu. Nah, seperti itu. Jadi saya mesti disclaimer bahwa yang saya tampilkan ini sebenarnya hanya contoh gitu ya teman-teman, pakai data stock. Ini bukan rekomendasi jual atau beli. Saya menganalogikan bottom up analysis tadi itu dengan mengambil data dari Stockbit, laporan keuangan yang sudah direkap gitu ya. Ini Anda bisa lihat sendiri pendapatannya terus kemudian untuk labanya juga terus bertumbuh. Kalau kita lihat, nah untuk marginnya sendiri kita bisa lihat teman-teman ya, marginnya sendiri di Stockbit itu teman-teman bisa pakai ini misalnya. Nah untuk laba kotor itu ya 23% gitu ya. Kemudian untuk keuntungannya net profitnya 8%. Net profitnya ini ya rata-rata ya di angka 8-9%. Sedangkan untuk laba kotornya ya dia di angka 20-an, bahkan saya bisa katakan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, demikian teman-teman, mudah-mudahan informasi ini tetap bermanfaat untuk kita dan tetap tenang pada saat menghadapi situasi pasar yang tidak menentu seperti sekarang. Oke teman-teman, saya Daniel dan salam satu frekuensi.